Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjas Moro Bagas Prasetyo. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Analisis Produktivitas menggunakan metode Postpak dan Performance Prism dengan dosen pembimbing yaitu Biwi Sulistiawati. Selanjutnya yaitu pendahuluan. PT PCS ialah industri yang memasok produk pupuk organik. Pada kegiatan produksi di PT PCS hanya melakukan perhitungan produktivitas dari efisiensi biaya bahan baku, efisiensi biaya bahan bakar, dan keuntungan hasil penjualan, serta sistem pengukuran kinerja di PT PCS belum menampilkan performa industri secara optimal dari pimpinan perusahaan sampai dengan karyawan ataupun tenaga kerja. Dengan adanya permasalahan tersebut, perlu dilakukan pengukuran dan perbaikan untuk meminimalisir adanya penurunan produktivitas dan juga untuk meningkatkan kinerja pada stakeholder di perusahaan di PCS. Untuk mengetahui pada bulan manakah yang dominan mengalami peningkatan dan penurunan dari hasil tingkat dan indeks produktivitas, dapat menggunakan metode Postpak dan menggunakan metode Performance Prism untuk menganalisa kinerja perusahaan pada tiap stakeholder. Dengan hal tersebut dapat mengetahui indikator kinerja manakah yang berpengaruh pada nilai performansi dari berbagai perspektif Performance Prism. Selanjutnya yaitu rumusan masalah, yaitu menganalisa dari hasil pengukuran produktivitas pada PT PCS dengan menggunakan metode Postpak, serta dilanjutkan untuk melakukan hasil pengukuran kinerja dari pencapaian kriteria KPI dengan menyesuaikan dari indikator manakah yang berpengaruh atau nilai performansi yang tertinggi dari berbagai macam perspektif Performance Prism. Selanjutnya yaitu metode. Di sini saya menggunakan dua metode, yaitu yang pertama metode Postpak dan yang kedua metode Performance Prism. Selanjutnya yaitu hasil. Bisa dilihat di sini untuk tabelnya, yaitu tingkat produktivitas tahun 2019 dan tingkat produktivitas tahun 2020, yaitu pada bulan Agustus mengalami peningkatan dan pada bulan Oktober dan November mengalami penurunan. Selanjutnya yaitu hasil dari indeks produktivitas pada tahun 2019 dan tahun 2020. Pada bulan Agustus yaitu sama mengalami peningkatan, dan pada bulan Oktober dan November mengalami penurunan. Selanjutnya yaitu hasil dari metode Performance Prism. Untuk nilai performansi dari PT PCS yaitu sebesar 97,2288, dan untuk nilai performansi dari kriteria KPI yang tertinggi yaitu di kapabilitas yaitu sebesar 19,7306, dan yang pada kolom merah yaitu per KPI nya yaitu nilai yang terkecilnya yaitu dari elemen B1, D2, E2, G2, dan C1 yaitu seharusnya mengalami perbaikan atau ada rekomendasi hasil perbaikannya. Selanjutnya yaitu pembahasan. Jadi untuk hasil dari metode Postpak yaitu dapat diketahui untuk peningkatan dari hasil tingkat produktivitas dan indeks produktivitas tahun 2019 sampai tahun 2020 dominan pada bulan Agustus, sedangkan untuk penurunan dari hasil tingkat produktivitas dan indeks produktivitas tahun 2019 sampai tahun 2020 dominan pada bulan Oktober dan November. Selanjutnya itu dari hasil pengukuran kinerja dengan menggunakan metode Performance Prism diperoleh hasil sebesar 97,288 dari skala 90 sampai 100 atau sebesar 97,23% dari yang telah ditargetkan oleh PT PCS. Nilai performansi ini terdiri dari 5 kriteria perspektif, yaitu KP kepuasan, KP kontribusi, KP kapabilitas, KP proses, dan KP strategi. Kriteria kapabilitas memiliki nilai performansi yang tertinggi dari perspektif lainnya, yaitu sebesar 19,7306 lebih besar dari perspektif KPI lainnya. Selanjutnya yaitu temuan paling penting. Temuan penting di penelitiannya. Dari jumlah nilai performansi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kriteria indikator kinerja yang sangat berpengaruh pada nilai performansi PT PCS adalah kriteria kapabilitas dan KPI yang dimiliki, sehingga PT PCS lebih mengutamakan kapabilitas sebagai usaha dalam meningkatkan kinerjanya. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Penelitian dapat memberikan solusi untuk memecahkan permasalahan pada perusahaan, khususnya mengenai produktivitas, dengan memberikan data untuk menilai efisiensi dan efektivitas proses produksi yang dapat digunakan sebagai dasar untuk tindakan di masa depan untuk meningkatkan produktivitas, dan yang dapat digunakan sebagai tolak ukur bagi industri untuk mempertimbangkan peningkatan kinerja pada tiap sektor di perusahaan. Selanjutnya yaitu referensi. Ini saya ambil jurnal atau buku untuk memperkuat teori dari penelitian skripsi saya. Ya, terima kasih atas presentasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.